Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 tahun 2021. Ya, inilah presentasi kami teman-teman semua. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu. Kami kelompok 3 Laser Angkatan 34. Saya Dr. Aziak Matrangguna sebagai ketua kelompoknya. Kemudian ada Dr. Tiara Syahbana dan Bu Mimi Fahlawati SPD. Pertama, apa itu proxy war? Menurut Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik yang berisiko kehancuran fatal. Ya, misalnya ada konflik antara dua negara, namun negara tersebut tidak perang secara langsung, tapi dia menggunakan pihak ketiga untuk menghancurkan negara lawannya. Seperti konflik Timur Tengah lah, yang kita lihat ada boneka negara-negara adidaya yang dibentuk di sana untuk menghancurkan negara tersebut. Kemudian ini indikasi adanya proxy war di Indonesia. Ini masih menurut Pak Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan. Yang pertama adalah gerakan separatis, yang kedua demonstrasi massa, yang ketiga sistem regulasi yang merugikan, yang keempat peredaran narkoba, kemudian pemberitaan media yang provokatif, penyebaran pornografi, tawuran pelajar, dan bentrok antar kelompok. Jadi jika gerakan-gerakan ini masih ada di Indonesia, berarti proxy war masih sedang berlangsung. Pasti di belakang gerakan-gerakan ini ada dalangnya. Nah, pertama kita lakukan suatu analisis menggunakan metode pentahelik. Apa itu metode pentahelik? Metode pentahelik adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Di antaranya government, pemerintah, academic atau akademisi, bisnis atau pelaku bisnis, pelaku usaha, kemudian sipil atau masyarakat sipil, kemudian mass media atau media massa. Ini kita lakukan, ada 3 isu yang kita ambil. Yang pertama, teror KKB di Papua. Ini dari governmentnya, keputusan pemerintah pusat yang dianggap merugikan rakyat Papua. Salah satunya adalah memperlakukan Papua sebagai daerah operasi militer. Kemudian masih di government juga, nanti tulisannya di slide selanjutnya, kurang adanya komunikasi antara pemerintah dengan KKB tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan secara persuasif gitu. Kemudian dari segi akademik, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua, yakni ada sekolah yang proses belajar mengajarnya tidak bisa berlangsung karena guru tidak ada di sana. Dari segi bisnis, ada tuduhan eksploitasi alam. Ya, kita udah tahu kan, Freeport sudah 30 tahun lebih di sana. Jadi masyarakat Papua meyakini bahwa alam Papua dieksploitasi buat pihak eksternal. Kemudian community atau dari segi masyarakat asli Papua merasa termarginal karena proses pembangunan, proses migrasi tidak melibatkan orang Papua. Dari media, isu di media ada 2. Yang pertama, kekerasan terjadi akibat aparat keamanan yang tidak bisa mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi. Kemudian yang kedua, juga gerakan separatis menuduh keamanan yang membuat masyarakat sipil sampai kehilangan nyawa. Ini ya dari media-media ya, bisa ada yang benar juga, ada yang hoax juga kan, tapi kadang-kadang masyarakat sama hoax ini termakan juga kan. Selanjutnya, isu yang kedua, anggaran anggota DPRD Tangerang untuk pengadaan baju dinas merek LV 675 juta rupiah. Ya, ini kalau dari proxy war-nya ya berupa
kebijakan yang merugikan negara rugi, ya rakyat makin susah kan. Dari segi governmentnya kurang adanya pengawasan pemerintah untuk pengadaan anggota DPRD. Dari segi akademiknya kurangnya tenggang rasa dan pemahaman anggota DPRD Tangerang akan situasi Indonesia saat ini. Dari segi bisnis, memberi banyak peluang hanya pada instansi tertentu. Ya, tender pemenangnya udah ada ya, tapi tendernya sekedar buat memenuhi syarat aja kan. Padahal yang menang juga udah ditentuin dari sebelum-sebelumnya. Kemudian dari sisi community, masyarakat semakin tidak percaya pada petinggi daerah sehingga memicu perpecahan. Dari segi media massa menjadi sarana yang baik. Jadi media massa sudah baiklah, sudah memberitakan informasi ini sehingga bisa diprotes kan di media oleh masyarakat awam di media elektronik. Kemudian yang ketiga ada pembakaran Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar. Ini dari segi pemerintah kurang sigapnya aparat. Dalam hal ini pemerintah mendeteksi dan mencegah terjadinya peristiwa anarkis. Ya, namun di sini nih aparat sudah bagus. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kurangnya ya kurang bisa melakukan pencegahan sampai terjadi pembakaran lah. Tapi yang bagusnya di sini tidak ada korban jiwa di peristiwa ini. Berarti memang bangunan terbakar, tapi korban jiwa bisa dicegah jatuhnya oleh aparat. Jadi ada plus, ada minusnya juga di sini. Nah, kemudian dari segi akademik, minimnya informasi akademisi mengenai sejarah Ahmadiyah di Indonesia. Juga ada pernyataan dari pimpinan JAI, komitmen berupa tulisan 12 butir itu salah satunya menyatakan bahwa Ahmadiyah di Indonesia itu pahamnya tidak menganggap Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, tapi hanya sebagai guru, mursyid dan pendiri Ahmadiyah. Bagi jemaah Ahmadiyah di Indonesia, Nabi Muhammad SAW itu tetap sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Nah, komitmen 12 butir ini kurang disosialisasikan oleh akademisi ke masyarakat, sehingga masyarakat masih menganggap Ahmadiyah itu sesat gitu ajarannya, tidak menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Kemudian dari segi bisnis, mungkin ada keuntungan bisnis yang ditimbulkan dari kejadian ini, tapi ini mungkin ya. Kemudian dari segi community, masyarakat minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas menjadi cemas untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Dari segi media, ya media udah benar sih cepat memberitakan informasi ini. Cuman sangat disayangkan ada beberapa media yang memojokkan pihak-pihak tertentu sebagai pelakunya, langsung mengkait-kaitkan aja gitu. Nah, jadi kemudian kita lakukan penapisan isu dengan metode USG. Dari 3 isu tadi, manakah yang paling urgent atau mendesak, kemudian paling serius, masalahnya paling serius gitu. Kemudian yang dari segi growth nampaknya lebih luas. Jadi USG ini untuk menyaring isu-isu sehingga dapat diambil satu isu yang paling serius, paling mendesak dan paling luas dampaknya. Ini dari segi interpretasi skornya 1 sampai 5 ya. 1 itu sangat tidak mendesak, sangat tidak gawat dan sangat tidak berdampak. Yang 2 tidak mendesak, tidak gawat dan tidak berdampak. Skor 3 cukup mendesak, cukup gawat, cukup berdampak. Skor 4 mendesak, gawat dan berdampak. Skor 5 sangat mendesak, sangat gawat dan sangat berdampak. Nah, ini dari analisis USG. Teror KKB di Papua itu urgensinya 3, kemudian seriousness-nya 5, growth-nya 4, total skornya 12. Anggaran anggota DPRD Kota Tangerang untuk pengadaan baju dinas merek Louis Vuitton 675 juta rupiah. Itu U-nya 2, S-nya 3, G-nya 2, total skornya 7. Kemudian pembakaran Masjid
Jai di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar itu U-nya 4, S-nya 4, G-nya 3, totalnya 11. Nah, dari ketiga isu ini, isu proxy war ini yang paling sangat serius, paling sangat luas dampaknya dan paling sangat segera untuk diselesaikan itu adalah teror KKB di Papua, karena bisa menyebabkan hilangnya Indonesia kan. Jadi konflik di Papua, kalau Papua sempat merdeka kan ya berkuranglah satu provinsi. Nanti bisa memicu provinsi-provinsi lain juga untuk melakukan gerakan separatis itu. Ya, kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu Mim. Terima kasih kepada Dr. Haji. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan hasil dari analisis USG, maka dapat disimpulkan isu yang paling dominan yaitu adalah teror KKB di Papua. Gerakan separatisme sebagai bagian proxy war. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari suatu sama lain atau suatu negara lain. Separatisme berupa sebuah usaha yang dapat memecah suatu kesatuan negara. Separatisme merupakan bagian dari proxy war. Salah satu contoh separatisme adalah gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pemerintah pun menetapkan KKB sebagai teroris. Teror KKB di Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua merupakan organisasi separatis yang mengambil sikap lewat gerakan politik. Tujuannya yaitu ingin memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI atau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai teroris. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi politik dan keamanan. Dari hasil peace bond dari isu teror KKB di Papua dari segi material, yaitu sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan dari segi terbatasnya tenaga kesehatan dan terbatasnya tenaga pendidik. Dari segi mesin, yaitu terbatasnya teknologi informasi. Sedangkan dari segi natur atau alam, yaitu banyaknya lahan kosong yang diambil alih oleh pihak asing. Baiklah, untuk seterusnya akan dijelaskan oleh Dr. Tiara. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu ada dua hal. Pemerintah membuat kebijakan nyata dalam mensejahterakan masyarakat Papua. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan transparan dari pemerintah. Aspek yang kedua ada weakness atau kelemahan, ada 3, yaitu turut sertanya pihak asing dalam gerakan separatisme. Kedua, adanya kelompok yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, keadaan masyarakat yang masih prasejarah. Aspek yang ketiga ada opportunity atau peluang. Ada 3 hal. Yang pertama, lemahnya pengawasan pemerintah, muncul berita bohong atau hoax yang menggiring opini. Dan yang ketiga, kurangnya akses informasi untuk masyarakat dalam menanggapi isu. Yang terakhir ada threat, yaitu munculnya kelompok yang ingin memecah belah NKRI. Selanjutnya ada alternatif penyelesaian isu.
ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengelolaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Papua. Yang kedua, penguatan keamanan di wilayah Papua untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara. Yang ketiga, mempermudah akses ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Yang keempat, terus membekali masyarakat Papua dengan berbagai skill sehingga masyarakat Papua bisa menjadi produktif. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya alam di Papua dengan bijaksana. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.